mau anak Jawa Barat kayak gini model. Kalian kalau mau pakai motor pakai helm. Pak Bapinsal dan Pak Babin Kaptibas, kalau bisa mendisiplinkan anak-anak di sini saya kasih bonus. Ya. Guys. Ini hasil konten Gubernur Jawa Barat nih, Kang Deddy. Untuk kekompakan antara provinsi kabupaten ini untuk membuat kekompakan Jawa Barat yang punya potensi luar biasa. Saya salah satu pengagum dari Kang Deddy. Berbagai macam persoalan tuh numpuk. Ini harus ditambah 50 anak. Teku mau ngajar. Seingat saya dan sepengetahuan saya, Ibu adalah seorang dosen, bukan seorang guru SMA. Sederhana kan? Yang didemokan adalah piknik gitu loh. Masa misalnya begini, masa studi tour yang demonya dari Jogja? New Mang City People, welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang. Lihat noh, abang sama ade sama-sama jilat-jilat. Dua topi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santuy People, ada update apa hari ini guys? Hello guys, hari ini ada gebrakan lagi dari Kang Deddy guys. Sang gubernur konten, cek si itu mah ya. Langsung aja meluncur. Just. Nih yo, ada Kang Deddy yang merazia siswa SMA yang bawa motor, tidak pakai helm gitu. Diingetin di stop sama Kang Deddy untuk dinasehati. Kita lihat ada beberapa postingannya. Yang pertama dari Teddy Tariana, ceki play. Siap. Lu gaya motornya gaya motocross. Kalian mau anak Jawa Barat kayak gini model. Kalian kalau mau pakai motor pakai helm. Nah besok pasang orang di sini nggak bisa lagi bergerombol di sini merokok. Ya, nanti saya datangin ke sekolah-sekolahnya. Saya tahu kalian semua orang. Tenang, dikeramasin. Deketan lah. Tahu nggak? Kalian bisa sekolah di sekolah saya tuh banyak dibully orang. Tapi kalau yang dihasilkan anak sekolah begitu itu nggak bisa. Semua. Pada kompak gak pakai helm sumpah. Iya banyak. Semuanya nggak pakai helm. Semuanya. Terus juga kalau nggak salah yang nge-trigger akhirnya di cross check tuh karena banyak juga siswa-siswa yang bergerombol tuh pada ngudut di warung ngerokok gitu. Kalem ade Ujang, nanti ngerokok mah kalau udah bisa ngerasain nyari duit sendiri, nanti pasti diizinin sama orang tua gitu. Karena kalau sekarang orang tuanya teh memang ngerasain kan, oh iya yang dibakar teh duit orang tua gitu. Nanti kalau udah ngerasain nyari duit sendiri, iya pasti turun tuh. Beli rokok yang murah aja, yang penting bakar gitu. Tolonglah adek. Terus di sini juga tidak semata-mata Kang Deddy ngelarang bawa motor ya, tapi lebih ke helmnya jangan lupa gitu. Nanti jadi masalah lagi yang disorot, jabar lagi gitu. Karena kalau nggak salah daerah sini ya untuk akses angkutan umum cukup lumayan susah gitu, sama kondisi siswa-siswanya yang cukup lumayan rada kagok gitu kalau pakai angkutan umum. Akhirnya pakai motor sendiri gitu. Ya udah nggak masalah gitu. Cuman helm yang disayangkan gitu. Yang akhirnya nextnya Kang Deddy nyimpen orang di sini guys. Liatin guys sampai turun ke jalan guys. Gubernur untuk mantau calon-calon penerus itu yang kudu rada diingetin sedikit gitu ya. Biar bener gitu, biar lurus gitu. Nih kita kasih nextnya nih. Cus. Nih yo, warung tempat nongkrongnya di Sidak juga. Dari Kampung Bojong, Desa Bojong Mekar, Kecamatan Cipeundeuy, Bandung Barat, ceki. Play. SMA mana?
keduanya, mereka pulang sekolah nongkrong di warung, merokok, bergerombol. Kepala sekolahnya koordinasikan dengan jajaran TNI Polri, ya, untuk dibenahi ini, ya. Ya, Pak Kades, siap. Langsung ditanya SMA mana, ditelepon kadisnya gitu, dan gak cuma ditelepon buat ngingetin gitu ya, tapi disatronin ke SMA-nya nanti kita play. Tapi balik lagi di sini, iya sebenarnya larangannya itu teh buat ditunda dulu aja gitu, adik-adik nanti setelah lulus mau lanjut kuliah gitu atau udah kerja gitu, baru dah sok dah mau nongkrong mau ngerokok rasain dah pakai duit sendiri gitu kan. Kalau sekarang kan notabene-nya ortunya lagi pada puyeng gitu nyari duit gitu buat bekal anaknya dan segala macam. Anaknya enak-enakan bakar gitu. Mama ngalamin dulu, belum kenal nyari duit sendiri mah rokok teh Marlboro, iya Sampurna. Begitu ngerasain nyari duit sendiri mah dah turunin dulu aja. Tuh, aroma bot. Murah meriah. Nanti ngerasain adek. Karena tadi di komen banyak yang protes gitu. Apa sih ini dilarang, tuh dilarang. Bukan dilarang tapi tunda dulu gitu. Ntar udah nggak nyari duit mah udah beda poin of view-nya teh, ngerti deh pasti. Tenang, kita teh pernah muda gitu, pernah baong, ngerti sih. Nih kita kasih next ya. Just. Nih disatronin langsung ke sekolahnya langsung baru dak teh ceki-ceki. Apa yang di foto? Layar begini, kasih layar digital. Ya, nanti dibantu pakai layar digital ini. Tapi dibalik ditegornya, Misalnya SMP Cipeundeuy, nanti kalau ada pengumuman Oke. Pakai motor harus pakai helm. Siap. Sekali lagi saya ketahuan ada yang merokok di warung, lihat aja. Siap, Pak. dibawa ke barak ya. Ini kurang jelas ngomongin ya, pokoknya soal bantuan-bantuan. Jadi hikmahnya selain diomelin, ditegor, diingetin, tapi dapat bantuan juga. Nanti kita kasih shot yang lebih deketnya. Sambil kita tunggu rilis di channel Kang Dedinya. Nah, ini sekarang kita ke nextnya. Ninyo, buat Babinsa dan Babin Kamtipmas ada bonus dari Kang Dedi kalau bisa. Ceki-ceki. Play. Akan kasih bonus kalau bisa. Pak Babinsa dan Pak Babin Kamtipmas, kalau bisa mendisiplinkan anak-anak di sini saya kasih bonus. Ya. Bapak saya kasih tugas untuk mendisiplinkan anak di sini. Ya. Saya kasih bonus Bapak nanti. Ya. Siap. Pasti semangat ya Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipnas, pasukan Babin lah pasti semangat lah. Cuman nanti kalau dinyinyirin bonus uang negara enak aja pakai bonus. Itu bukan APBD bos. Itu ladang konten. Iya, dari hasil Helloges AdSense-nya bisa buat kayak begini gitu. Wah, ini butuh stimulus tambahan nih untuk menjaga kedisiplinannya. Pakai AdSense hasil konten gitu kan. Kalau hasil kontennya kurang, gampang Kang Dedi mah nyari CSR gampang banget. Ngobrol-ngobrol 5M, ngobrol-ngobrol 2M gitu. Iya, ya karena inilah guys. Gubernur konten ya dipercaya gitu. Iya, dan yang penting transparansi. Jadi jelas tuh kemana. Betul, yang ngasih CSR tuh seneng. Oh iya gue nitipin segini nyampe tuh. Ada dokumentasinya, penerimanya ada muka-mukanya gitu. Jadi penting ya dokumentasi teh bukan cuma sekedar hello guys aku sih ora gitu ya. Kasih next ya. Nih yo, jadi yang tadi bantuan renov tuh pakai uang pribadi. Hasil Hello Guys AdSense-nya itu kan uang pribadi pakai buat ngerenov sekolah SMA 1 Cipeundeuy gitu. Ada hikmahnya kan. Pagi-pagi dirazia sama Kang Dedi, sekolahnya dapat bantuan. Pak Babin di sekitarnya dapat bonus kalau berhasil mendisiplinkan. Tuh hikmahnya selalu ada dari Hello Guys. Ceki-ceki. Play. Sudah jadul ini. Oke. Kamu kalaupun pakai motor harus pakai helm. Pokoknya sekali lagi saya ketahuan ada yang merokok di warung, lihat aja.
Ya rekening kepala sekolah nggak apa-apa. Kan ini pemberian dari saya, bukan dari siapa, bukan dari negara, ya. Aman. Ya tepuk tangan. Pihak sekolahnya udah bingung aja. Tapi nanti ini sistem bantuannya kirimnya gimana? Uangnya rekening. Oh, udah pakai rekening kepala sekolah aja. Orang bantuan uang pribadi gitu. Bukan ya. dari negara. Bukan dari negara. Hasil ladang konten. Ladang Hello Guys gitu ya. Iya. Lagi nih. Terus. Ninyo. Ya. Ini menarik nih. Aturan yang sempat disampaikan oleh Kang Deddy soal anak sekolah pulang jalan kaki gitu yang dekat dan segala macam soal sekolah ya. Ternyata diaplikasikan. Tapi di sekolah di Jateng. Oke. Waduh, gimana ini, guys? Ceki-ceki, guys. Play. Lihat Pak Deddy itu. Tuh, kan Gak naik motor tapi naik mobil kolabat. bareng-bareng. Ayo kau lain Pak Deddy, iya Pak. Ayo Jalan Jawa kaki. Tengah. Oh iya Jawa Tengah. Oh iya tuh SMP Oh iya, SMPN Negeri 2 warna reja. SMP terbuka tapi ramai. Tuh udah dijemput sama ayahnya. Oh iya tuh. Aman ya. Cilacap ya, perbatasan ya. Mungkin terinfo juga karena perbatasan tuh ya. Mungkin. Oh, sekolah di tetangga begini gitu ya. Udah kita ngikutin juga daripada kita bingung, kita tuh ada aturan gak sih? Gimana sih bawaannya? Mungkin gitu kali ya. Iya. Bagus kalau gitu tapi emang Bagus, ya. Salfok loh aku. Berarti kan dari point of view warga tuh ya, melihat aturan Gubernur Jabar teh bagus, ya udah terapin aja gitu. Inisiatif kan berarti ini ya. Aku nggak tahu di Jateng memang ada aturan soal pulang jalan kaki, kalau bisa dijemput jemput gitu. Kalau nggak naik angkutan umum bisa gimana gitu. Ada atau nggak memang kurang tahu sejujurnya gitu. Tapi dari video yang disampaikan sama FN ini info atau aturan dari Kang Deddy nyampe ke Jateng, ke Cilacap itu sok tah gimana atuh Iroh ini teh. Tamparan banget guys, sepertinya. Mana aku salfok banget, jalannya mulus banget itu Mang. Iya, bagus ini kan. Jalan Jateng berarti ada juga yang bagus. Iya. Gitu. Kita kasih nextnya guys. Cus. Ninyo, ini ada lagi dari teman-teman netizen yang belum ngasih kendor ya. Dari Raymond Family, hiraukan gubernur lain nyinyir. Yang penting intinya warga Jabar senang dan bahagia. Ceki-ceki. Play. Guys. Ini hasil konten Gubernur Jawa Barat nih, Kang Deddy. Gara-gara gubernur konten nih jalan jadi bagus. Gara-gara Ngetawanya ngeselin. Ngeselin besar ketawanya sumpah. Ngeledek banget. Gubernur konten jalan jadi bagus, guys. Nih, ya terima kasih buat Bapak Aing, hatur nuhun Bapak Aing, jalan di Darmawangi tos lecir jalan di Darmawangi. Tuh kan pasti pada kesel warga netizennya kayak apaan sih orang bagus ini, terus juga ya punya rumah masing-masing, kenapa harus jenggol yang akhirnya kayak gini. Udah berapa hari nih belum dikasih kendor. Mana tadi ketawanya ngeselin banget. Gitu banget sumpah. Tolonglah dinyinyiri tapi kerjanya bagus kan. Tuh kita kasih next ya. Terus nih ada lagi nih, gara-gara gubernur konten jalan jadi bagus, ceki-ceki. Play. Guys, gara-gara gubernur konten jalan jadi bagus-bagus. Gara-gara gubernur konten jalan jadi bagus. Jalan di desa-desa juga jadi bagus. Gara-gara gubernur konten. Aduh. Terima kasih Bapak Aing. Terima kasih. Hiraukan saja yang nyinyir Bapak Aing, biarin aja. Itu yang nyinyir bukti tidak becus. Bapak Aing itu gubernur konten. Tempok. Jalan sekarang di mana-mana, lecir di mana-mana. Ya, terima kasih. Hatur nuhun. Tuh, nanti serang lagi. Ini mah buzzer. Coba tolong. Jelas-jelas ini warga yang jalan depan ya. Lagi direnov gitu.
oleh pemerintah daerahnya gitu. Dan dia happy dan mendokumentasikannya sambil menyenggol yang kemarin nyenggol Bapak Aing. Iya. Sudah diprediksi oleh teman-teman netizen nih kalau kayak kemarin tuh ya Kang Deddy nggak akan mungkin banyak senggol balik gitu kan, karena mungkin gak enak juga kan satu party gitu ya. Iya. Kemungkinan besar netizen ternyata bener, udah berapa hari masih sama netizen senggol-senggol terus, dingin-dinginin terus, coba. Tapi Mang, ini kayak dari 2 video yang ini sama yang tadi gitu kan, ini ngebuktiin berarti kan rata ya buat pembangunannya. Ini kan masuknya kampung-kampung kan? Desa, iya bener. Iya, jadi rata, bukan cuman di tempat kota-kota gedenya doang gitu, rata. Ya terekspos media iya. Gitu. Rata ya, memang seniat ini Jabar bener-bener lagi bebenah. Cuman senggolannya aja yang gak nahan. Liur aing mah. Nextnya Terus Ninyo ya. Mendagri aja, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian sampai mengakui cuma di Jabar kepala daerah kompak sering ngumpul. Koordinasi lu udah sampai mana? Kurangnya di mana? Kamu udah sampai mana? Kalian kerjasama bisa nggak nih karena tetanggaan nih gitu. Cuma di Jabar kalau kata Pamendagri. Ceki. Play. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Jawa Barat ya, kepala daerahnya relatif cukup kompak bupati wali kota. Nggak begini, karena saya pernah 5 tahun jadi Mendagri. Di beberapa daerah saya datang, saya nggak sebutkan daerahnya, tapi kalau dengan Kang Deddy saya bicara berdua bisa. Saya pernah datang, itu udah 1 tahun, 2 tahun, dalam 1 tahun belum tentu ada rapat antara bupati wali kota dan gubernurnya. Betul. Bisa saja gubernurnya nggak pede, sementara dianggap bupatinya, wakil wali kotanya hebat, lebih pintar. Ada juga yang mungkin karena faktor perbedaan partai politik dan lainnya. Tapi saya melihat sudah berkali-kali, berapa kali Pak Gubernur kumpul, apalagi dalam suasana yang informal. Nah itulah modal penting menurut saya untuk kekompakan antara provinsi kabupaten ini untuk membuat kekompakan Jawa Barat yang punya potensi luar biasa. Saya salah satu pengagum dari Kang Deddy. Ya memang tidak. Yang kita lihat dengan transparan di medsos, kemudian turun ke bawah, termasuk salah satu yang langka. Beliau bukan pemimpin biasa, tapi pemimpin yang selalu berpikir sering kali out of box. Itu saya suka seperti itu. Jangan kita terkunci kepada rule, tapi salah. Mengunci diri sendiri. Saya lihat sering kali beliau out of box, seperti beliau misalnya mengembalikan tata ruang di daerah Puncak. Sudah lama kita rapatkan, tapi tidak pernah dieksekusi. Ketika beliau mengeksekusi, saya langsung tanya beliau, kan saya dukung penolakan. Karena dari dulu memang begitu harusnya. Untuk mencegah salah satu mengurangi banjir yang ada di Jakarta. Kalau keberanian luar biasa. Karena yang gak happy juga banyak. Yang merintahnya juga pasti banyak. Nah, ini dekat-dekat sebenarnya di Jawa Barat punya modal seorang pemimpin yang berani out of box. Dengan beliau berani terbuka, transparan, beliau pasti akan jaga diri. Karena sekali beliau salah, rame nanti. Iya, berani ngegas gitu Kang Deddy, berani juga ngejaga dirinya, jaga di dalam artian yang gak akan bertingkah ayak meren, gocap-gocap mah gak akan gitu, karena nanti akan runtuh semua kepercayaan gitu. Tapi nih, yang paling aku sorot banget tuh sebuah anomali gini, Bekasi itu wali kota, Mas Tri, Pak Bupati, Mang Ade gitu kan, itu kan solid banget sama Kang Deddy. Tapi kalau kita lihat partainya, itu Bekasi itu dua-duanya dari Partai Merah. Iya, tapi kompak banget gitu. Iya. Ini kelebihan Kang Deddy teh bisa ngerangkul gitu. Ada 1, 2 yang gak kompak, ada 1, 2, 3 sih. Dalam radar Mamang sih ada 3 yang suka. Saya mau beda, ada masih dipantau. Ada 1 wali kota, 2 wali kota, 1 bupati ada kepantau itu yang beda gitu kan. Satu people juga mungkin udah ngeh gitu. Yang
kayak pengen beda terus, tapi sisanya rata-rata kompak gitu. Karena Kang Deddy ngajakin kompak, tapi nggak sembarangan ngajakin gitu. Hayu gua support, keluhannya apa gitu. Kayak kemarin ke Cianjur, Kang mau begini-begini kurang budget. Ayo dibantuin cari CSR, akhirnya ceng 15M dapet. Itu bukan sekedar nyuruh doang gitu. Tapi turun juga ngebadanin juga gitu. Kalau wali kotanya menghadapi yang lebih besar, lawannya Kang Deddy yang badanin gitu. Tolong. Tapi ada. 3 mah ada. Gak kompak mah. Tapi gak apa-apa, mayoritas kompak gitu. Yang gak kompak mah ya selamat, sudah terpilih yang gak kompak gitu. Ini kita kasih next ya. Cus. Nio. Ini ada lisa dari Mang Ame Amirullah gitu yang menduga, menganalisa kenapa sih gempuran buat Kang Deddy teh suka terkesan tidak berhenti gitu, terkesan dari para elit-elit gitu yang gak suka. Nah ini Mang Ame menemukan fakta ini. Fakta bahwa Kang Deddy kemarin menang Pilgub Jabar teh kampanyenya cuma modal 10M doang. Untuk ukuran gubernur ini teh kecil. Modal segini teh nih, ceki. Play. Makanya hoannya kunaon KDM teh loba diserang. Da geningan kasienan gitu. Kasienan lamun misalkan KDM maju deui baik di pilkada maupun di pilpres gitu. Sieun teu bisa ngelehkeun KDM. Da geningan KDM teh nya ku modal dana kampanye 10 miliar bisa jadi gubernur. Bahkan dana kampanye KDM teh leuwih leutik geningan dibanding lawana kamari pasangan JJ Ronald di partai PDIP anu beak 11 miliar. Bayangkeun ku 10 miliar oge KDM bisa jadi gubernur, dimana menurut survei KPK jeung LIPI biaya kampanye gubernur teh tembus 100 miliar. Berdasarkan survei KPK dan LIPI, biaya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota sebesar 20-30 miliar, sementara gubernur atau wakilnya membutuhkan modal 100 miliar. Bayangkeun biaya kampanye KDM leuwih leutik ti biaya kampanye bupati jeung wali kota. Makanya wilayah Jawa Barat teh luas gitu dengan total penduduk terbesar sekitar 50 juta jiwa. Pramono saja untuk menjadi gubernur Jakarta yang jumlah penduduknya sedikit harus menghabiskan 32 miliar. Bayangkan saja jika KDM elektabilitasnya terus meningkat dan terus-terusan dibicarakan banyak orang. Apa nggak ketar-ketir tuh lawan politiknya? Itu kalau dari sudut pandangku, dari segi politik tuh yang berbahaya adalah Kang Deddy Mulyadi channel. Lembur Pakuan channel, Kang Deddy Mulyadi TikTok official, Instagram official, itu yang berbahaya dari kacamata politik. Karena ya gara-gara media itulah akhirnya budgetnya menurun gitu untuk exposure gitu kan, bisa dipangkas gitu kan. Ya bayangin 1/10 rata-ratanya untuk gubernur ngabisinnya ya 100 ya, mungkin kayak tadi 30 gitu kan. Ini cuma ngabisin 10 doang gitu. Iya, kurang murah apalagi ya untuk seorang pejabat kelas gubernur gitu kan. Terus juga sekarang ditambah lagi makin naik juga exposure-nya, elektabilitasnya. Ini mah ya sampai saat ini ya menurutku ya, nanti di periode 2 nih kayaknya mah kayak nggak perlu kampanye. Udah kayaknya ngadem aja, turun aja, nganjang aja ke warga. Udah pasti dipilih kemungkinan besar mah ya. Bisa jadi sebelumnya 68, 67-an jadi bisa 70 atau di atas 70 gitu. Kacau ini. Karena kan kalau kemarin mungkin orang-orang belum tahu kinerja yang kayak gimana kinerjanya gitu kan. Nah kalau sekarang kan udah tahu, jadi ya bisa jadi lebih besar sih. Bisa jadi. Dan dugaanku yang berisik-berisik adalah yang sebelum-sebelumnya itu mereka mendapatkan kue pada saat kampanye, ya dengan gaya baru yang dibawa Kang Deddy gitu kan, yang akhirnya kayaknya kita nggak usah bikin kue banyak-banyak deh, pakai format kayak gini aja, lebih irit, lebih murah. Nah yang biasanya kebagian kue tuh akan berisik biasanya, dugaanku. Dugaanku, tolonglah ya. Sekarang kita kasih nextnya. Ninyo, nextnya dari Kang Deddy Mulyadi official. Jadi ceritanya ada guru gitu, mewakili guru juga gitu kan, bersuara gitu, keberatan dengan kebijakan Kang Deddy gitu. Wah, di tracking, set. Ternyata dia bukan guru SMA, ternyata dosen. Iya, padahal kebijakan Kang Deddy diperuntukkan untuk ya pelajar SMA ke bawah gitu. Kumaha tuh ya, ceki-ceki. Play. Berbagai macam persoalan tuh numpuk. Ini harus ditambah 50 anak. Kumaha ngajarna. Ya, nah, guru juga ada keterbatasan. Apalagi tuntutan masuk jauh lebih pagi.
Sekarang guru harus mendidik anak lebih giat, lebih pagi, anak sorangan, tidak urus. Buat Ibu Popon Sumarni, saya mengucapkan terima kasih atas curhatnya. Dan saya sangat kagum terhadap Ibu begitu mencintai pendidikan. Dan setelah saya menganalisis wajah Ibu, ternyata seingat saya dan sepengetahuan saya, Ibu adalah seorang dosen, bukan seorang guru SMA. Untuk itu, semoga Ibu nanti menyampaikan forumnya karena Ibu dosen, bukan dalam forum curhat di depan anggota DPRD. Tapi sebaiknya Ibu menyampaikan sebagai pengamat atau praktisi pendidikan yang bisa menyampaikan dalam bentuk narasi-narasi ilmiah yang disampaikan dalam forum ilmiah. Tidak dalam forum curhat seolah-olah Ibu menggambarkan diri sebagai seorang guru SMA, padahal Ibu adalah seorang dosen. Terima kasih Bu sudah mengingatkan saya. Mudah-mudahan pendidikan Jawa Barat ke depan jauh lebih baik. Kenapa sih suka ada penyusup-penyusup gitu tuh, heran aku. Menyuarakan dari orang tua siswa gitu. KTP-nya KTP Jakarta. Iya, KTP-nya ternyata KTP Jakarta gitu. Protes kebijakan di tracking. KTP-nya luar Jabar gitu. Kenapa sih gitu? Kenapa sih? Protes anak-anaknya nggak boleh masuk barak. Ternyata anaknya nggak masuk barak gitu. Iya, kenapa sih? Kenapa sih, heran aku teh, heran Iro. Protes rumah digusur bukan warga Jabar gitu. Kenapa sih? Lagian tadi waktu itu waktu ibunya bilang berangkat sekolah lebih pagi, ngurus sekolah, anak sekolahan, anaknya sendiri nggak keurus gitu kan katanya kan. Iya. Ya kan kalau lebih pagi pulangnya bisa lebih cepat. Iya. Berarti kan terus juga kalau dia keberatan 50 siswa kan ada kebijakan nggak usah ada PR gitu. Iya. Jadi lebih milih ya udah yang gak bisa sekolah mah gak usah sekolah gitu kan. Kan dibikin 50 tuh kan biar yang nggak pada sekolah nih ya, nggak ada biaya tuh jadi bisa sekolah gitu. Sebelumnya kan terbatas, slotnya cuma terbatas itu, nggak ada biaya. Ya udah gue nggak bisa sekolah gitu kan. Nah biar jadi maksudnya yang nggak bisa sekolah mending gak usah sekolah apa kayak gimana sih, heran aku tuh jadi atel. Tapi nggak tahu, ini memang harus tanya ke teman-teman Santi People sebagai tenaga pengajar juga. Ya biar tahu point of view-nya, apakah keberatan gitu dengan kebijakan Kang Deddy gitu. Kalau dari sudut pandang Mamang, siswa dibanyakin tapi bebannya dikurangin dengan tidak ada PR gitu. Terus kalau nggak salah Sabtu Minggu libur ya kalau nggak salah tuh ya, kalau nggak salah ya, nggak tahu, coba Santi People bantu jelaskan yang terutama yang teman-teman pejuang tenaga pengajar yang masih honorer, semangat terus, coba bantu jelaskan di komen ya. Nih kita kasih nextnya. Nio, tegas Kang Deddy tetap melakukan studi tour, kepala sekolah saya copot kalau yang melakukan studi tour ya. Ceki play. Kepala sekolahnya saya copot. Enggak, saya sudah tanya kepala daerahnya, Saya sudah tanya wali kota Bogor, wali kota Cirebon saya sudah tanya. Wali kota Cirebon itu adalah menyampaikan ke kepala sekolah, misalnya begini, kalau yang di lingkaran dari boleh nggak melakukan studi dari Cirebon ke Kuningan, Ciayu Majakuning, itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah tegaskan, kepala daerahnya harus ngerti makna studi tour, ini makna pendidikan. Artinya makna studi tour itu adalah proses dilakukan studi di luar sekolah yang sifatnya penelitian, meneliti misalnya vulkanik, gunung berapi, meneliti daerah aliran sungai, meneliti sampah, meneliti sistem pengelolaan pupuk pestisida, pupuk organik, kemudian meneliti ruang-ruang yang ada yang bersifat di semesta, melihat bintang, melihat bulan. Jadi lebih pada studi analisis, kemudian kunjungan kerja ke industri. Itu sebenarnya analisis studinya. Nah, sekarang ini dengan adanya demo adalah pekerja pariwisata dan pengelola bis pariwisata serta para pengelola travel pariwisata itu menunjukkan bahwa studi tur yang dilaksanakan selama ini adalah bertentangan dengan kalimat studi turnya, dan itu pembodohan publik. Saya tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya, itu tegas saya. Jadi Pak, kalau studi tur itu masih sesuai gitu dengan fungsinya, fungsi pendidikan itu? Iya, tapi pada prakteknya penyimpangan. Kan sebenarnya kalau melakukan studi bisa di dalam kotanya. Lab di puskesmas ada, di rumah sakit ada. Anak-anak jurusan biologi untuk menggunakan lab menganalisis mikroorganisme, menganalisis mikroba, virus, tinggal ke rumah sakit. Apa nantinya provinsi mengarahkan studi tour itu di daerah sendiri? Cukup di daerahnya masing-masing.
Di kabupatennya masing-masing cukup, nggak usah keluar. Kenapa? Di setiap kabupaten lab sudah lengkap. Atau Di misalkan ada setiap aturan, Pak. kabupaten sudah ada sawah. Di setiap kota juga ada areal-areal yang bisa menjadi basic penelitian. Ada sanksi. Ya? Oh, kepala sekolahnya saya copot. Wali Kota Bandung juga sama ya? Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, Wali Kota Bandung gini, Wali Kota begini. Wali Kota Bandung tuh gini sebenarnya kalimatnya. Urusan piknik. Kalau urusan piknik peks masing-masing, yang penting mah tong maksa. Kalimatnya itu kok. Bukan pencabutan larangan studi tour. Orang yang kalau mau piknik jangan dikaitkan dengan pelajaran, ya piknik aja terbuka. Nah, kalau piknik nggak usah sekolah yang menyelenggarakan. Saya kan tidak melarang piknik. Sekolah setiap orang boleh berpiknik, boleh berwisata, silahkan. Tetapi tidak boleh menggunakan institusi sekolah sebagai alat untuk memobilisasi siswa untuk piknik. Pak, untuk study tour ini kan berarti nantinya nggak paham gitu study tour. Studi tour tetap dilaksanakan di dalam kota untuk kepentingan penelitian. Sederhana kan? Yang didemokan adalah piknik. Gitu loh. Masa misalnya begini, masa studi tour yang demonya dari Jogja? Hah? Sama dengan ucapan saya. Dia dilakukan di dalam Kabupaten Sumedang. Oke, jelas ya, jelas ya. Dia tuh kadang kalau lagi halus-halus gitu. Kadang kalau udah strike back, strike terus aja gitu kan. Kena semuanya. Sebenarnya sampel paling bagus tuh udah ada kemarin SMA ya di K8 kan, studi tour, outing class gitu kan, penelitian gitu kan, dampak dari kotornya sungai gitu, dari sampah yang mencemari sungai gitu kan, manfaat ketika sungai bebas sampah gitu, dampaknya apa, hasil analisa, studi kasusnya sungai tersebut gitu, akhirnya langkah implementasinya adalah melakukan pembersihan sungai gitu. Oh ternyata ada sejumlah segini loh sampah yang mencemari sungainya gitu, ya kayak gitu. Daerahnya jadi bersih gitu kan, siswanya belajar gitu. Iya, nggak pakai biaya. Iya, sama setauku kan kalau study tour itu ya benar kata kayak Kang Dedi tadi dibilang kayak misalnya nih di daerah situ apa sih, misalnya kayak batik kalau di Jawa gitu kan. Ya datengin ke kayak pabrik batik. Jadi kayak kita bisa tahu kayak gimana proses pembuatannya kayak gitu-gitu kan. Iya, Kang Dedi udah ya kemarin-kemarin tuh dibalut doang study tour, isinya hippie pura-hura doang. Iya, nggak ada pembelajaran yang bisa diambil. Pulang-pulang apa? Pulang-pulang bawa oleh-oleh, bukan bawa ilmu gitu. Iya kan, bawa oleh-oleh sama bawa pusing. Aduh, pulang pusing abis kemarin minjem duit sekian buat studi tour gitu. Iya. Pulangnya bawa oleh-oleh bukan bawa ilmu. Iroh, liar aing mah. Nih kita kasih lasnya meluncur. Cus. Nih nyo, lasnya nyo. Ceki-ceki. Play. Ujuk dah. Pagi-pagi gue ditanya sama temen gue nih. Dia nanya, siapa sih presiden Indonesia katanya. Gue jawab, Pak Haji Prabowo. Dia tanya lagi, siapa sih gubernur Jawa Barat? Kata dia nih. Gue bilang, Kang Deddy Mulyadi. Dia tanya lagi nih, siapa sih menteri sosial? Kata dia. Gue jawab, Kang Deddy Mulyadi. Dia tanya lagi, siapa sih menteri lingkungan hidup? Gue tanya lagi. Gue bilang lagi nih sama dia, Kang Deddy Mulyadi. Siapa sih menteri kehutanan? Kata temen gue nih. Gue jawab, Kang Deddy Mulyadi. Siapa sih menteri lingkungan hidup? Gue jawab, Kang Deddy Mulyadi. Siapa sih ketua KPAI? Gue jawab lagi kan, Kang Deddy Mulyadi. Lah, kata temen gue, kok Deddy Mulyadi semua? Nih, gue jelasin sama lu ya. Gue jelasin sama lu. Kenapa gue bilang dia menteri lingkungan hidup? Lu lihat lingkungan daerah Bekasi yang tadinya kumuh itu kalinya, sekarang lu lihat sendiri, udah cakep, ya kan? Nah, terus kenapa gue bilang dia ketua KPAI? Lu lihat selama ini anak-anak yang di pinggir jalan, ya, bahkan anak-anak yang nakal ditanganin sama dia, bukan cuma pakai mulut, langsung action. Anak-anak yang putus sekolah disekolahin sama dia, ya kan? Anak-anak yang kagak punya orang tua, ada yang diangkat jadi anak sama dia, ya kan? Betul nggak? Nah, terus apa lagi? Menteri Kehutanan, lu jangan salah, Menteri Kang Deddy Mulyadi nih
Kalau masalah hutan, dia paling kagak mau hutan itu dibabat. Bener nggak? Apalagi sekarang lu mau? Hah? Menteri apa lagi? Ya kan? Ada semua di Kang Deddy Mulyadi, ya kan? Menteri Lingkungan Hidup, ya kan? Lihat sampah-sampah diberesin sama dia. Mulai dari ada sampah di kali, ya kan? Sampai yang ada di pasar, sama dia semuanya diberesin. Betul nggak? Menteri Sosial, nih. Menteri Sosial, lu tahu sendiri nih. Kemarin tuh yang ada kecelakaan apa namanya itu? Yang orang tuanya kena ledakan. Anak-anaknya itu langsung disantunin sama dia. 50 juta satu orang, satu kepala keluarga. Ya gak? Apalagi lu kan semua ada di Kang Deddy Mulyadi. Makanya nih calon-calon RI kita dukung dari sekarang programnya. Lu jangan banyak nyinyir makanya ya. Iya sih, dipikir-pikir iya sih gitu. Karena kemarin kita ngelihatnya kan asa gubernur ya. Sebenarnya kan oh iya job desk soal hutan. Oh iya ya, kehutanan ya. Terus yang sampah-sampah, bantaran sungai. Oh iya ya, masuk lingkungan hidup ya. Iya ya. Terus sosial. Iya yang ngeborong ya, paket lengkap ini mah bener. Cocok ini mah ya. Jadi kalau dibalik buat para yang nyinyir-nyinyir sudah apa? Sudah melakukan apa gitu ya. Terutama yang nyinyirnya tuh para elit juga gitu kan. So kamu udah apa gitu. Ini mah udah ngeborong, beberapa pekerjaan menteri diborong gitu kan. Meringankan pekerjaan menteri, jadi menteri bisa fokus ke daerah lainnya gitu kan. Yang pejabatnya tidak memperhatikan gitu ya. Gitu. Iya, paket lengkap dinyinyirin, masih dinyinyiri gitu. Iya karena kan pasti ada juga elit-elit yang merasa sepertinya aku dirugikan nih dengan kebijakan ini nih mungkin mungkin namanya dugaan gitu. Aduh, yaudah ya mungkin segini dulu aja ya nano update-nya ya. Memang nggak bisa pack jadi apa satu tema story, jadi kita tumprakin semuanya nih ya buat teman-teman santuy people ya. Sementara segini dulu aja, besok ada update apa kita gas lagi besok. Sekarang kita meluncur ke setting to super thanks. Luncur. Hayo tuh cus. Yo. Yes. Super thanks dari video kemarin guys, ada 6 guys. Yang pertama kita buka dari Always Kakak Saninata. Halo guys. Gubernur tetangga makin panas aja nih. Apalagi kalau dia nonton YouTube-nya Radio Santuy. Makin mendidih dia guys. Semangat ya warga Jateng. Gubernur kalian cuma mau kasih senyuman buat kebahagiaan warganya. Jangan nanti Mamang diomelin. Ngapain kamu posting gitu ya. Nextnya dari Rara Kusuma. Hello guys, ini gubernur rasa presiden guys. Bener Immanuel Faranata merinding mang waktu KDM disambut orang asli kan. Merinding kan, itu terbanyak loh sepanjang jangka warga ya. Iwan, hello guys, titip salam buat gubernur Bapak Ahmad One Piece. Tolonglah Redang ya nggak bisa menyaingi gubernur Jabar ya. Selamat Anda nggak nyenyak tidur hingga mengigau terges-ges panjang malam. Sia ya. Ada dari Ezi. Terima kasih lasnya Alia Askana. Mantap Papa Aing. Menyala KDM membawa Jabar istimewa. Asli. Habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang, Abu yang masih nahan bobo, Pakun yang sudah bangun. Super thanksnya banyak malah langsung sigap dia. Aduh tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.